Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok tutorial B. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang berjudul CV Kapadokia. Kami dari tutorial B beranggotakan saya Aisyah Dinda, kemudian ada Sri Intan, ada Putri Monika, Indah Pertika, Hamlah Hayatilah, Guswan Kardiansyah, Arminda Sani, Indah Anissa, dan juga Wilda Sania. Kemudian akan dibacakan terkait dengan skenario-nya oleh teman saya. Next. Jadi kami akan membahas tentang CV Kapadokia. Seorang apoteker mendirikan UMOT CV Kapadokia pada 1 Juli 2021. Perusahaan tersebut memiliki 3 pekerja lulusan SMA. Produk utama yang diproduksi adalah Olivarum Rosae dengan volume sediaan 100 ml. Sediaan berisi 90 ml oleum olivarum dan 10 ml oleum rosae. Sediaan digunakan untuk sediaan estetika dan dipasarkan ke klinik-klinik kecantikan. Apoteker menggunakan modal sebesar 100 juta rupiah. Berikut harga bahan baku sediaannya. Yang pertama, oleum olivarum 1 liter 130.000. Kedua, oleum rosae 1 liter 500.000. Ketiga, harga botol 100 ml per botol Rp2.000. Di samping ini terdapat tabel dari penjualan laba rugi CV Kapadokia 1 Juli 31 sampai 31 Desember 2021. Kemudian studi kasus ini apoteker berusaha melakukan efisiensi dengan menggunakan bahan dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Supplier baru menawari dengan harga 100.000 per liter untuk oleum olivarum. Berikut ini beberapa penyesuaian yang harus dilakukan di tahun 2022. Yang pertama, penggunaan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas sama, kemudian kenaikan UMR Sleman sebesar Rp2.100.000. Yang kedua, estimasi biaya operasional seperti listrik, promosi, dan lain-lain naik 10% dari rata-rata tahun lalu. Yang ketiga, estimasi kenaikan volume penjualan 20% setiap bulan. Untuk yang pertama adalah kasus mengenai analisis kerja. Jadi dari skenario tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan pada penjualan HPP maupun laba kotor, namun terdapat kerugian pada bulan Juli November yang ditunjukkan adanya dengan laba bersih yang semakin berkurang. Hanya saja pada bulan Desember itu terdapat keuntungan. Baik, selanjutnya dilakukan perhitungan analisis keuangan. Di sini dihitung ROE, yaitu Return of Equity, dengan rumus laba bersih dikurangi total modal kali 100%, didapatkan hasil yaitu minus 26,119%. Nilai ini itu tidak masuk dalam rentang ROE, di mana rentang ROE yang baik yaitu minimal 18%. Yang kedua, dilakukan perhitungan persentase laba kotor dengan rumus HPP kurang laba kotor dibagi HPP kali 100%. Didapatkan hasil sebesar 25,2%. Nilai yang didapatkan ini sudah masuk dalam rentang PLK, di mana rentang PLK yang baik yaitu 20-33%. Perhitungan terakhir yaitu persentase laba bersih dengan rumus laba bersih dibagi HPP kali 100%, didapatkan hasil minus 21,453%. Nilai ini tidak termasuk dalam rentang nilai PLB yang baik, di mana nilai rentang PLB yang baik yaitu 5-7,5%. Jadi kesimpulan dari analisis kerja CV Kapadokia yaitu dana investasi tidak efektif dan kinerja belum baik, sehingga analisis kinerja CV Kapadokia ini tidak efektif untuk digunakan. Selanjutnya, mengenai program kerja CV Kapadokia tahun 2022, di mana yang pertama adalah mengganti pemasok yang baru dan mempertimbangkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Yang kedua, melakukan evaluasi kinerja karyawan.
Yang ketiga, menaikkan penjualan menjadi 20% setiap bulannya dengan cara mengganti pemasok Olivarum. Yang keempat, membuat estimasi biaya operasional yang naik sebesar 10%. Dan yang terakhir, menaikkan gaji karyawan sesuai dengan UMR Sleman. Selanjutnya ada nilai break-even point, di mana nilai break-even point yang dihitung itu ada yang satuannya rupiah dan ada yang satuannya unit. Untuk satuannya break-even point yang rupiah itu rumusnya yaitu fixed cost dibagi 1 kurang variable cost dibagi dengan total penjualan. Dan didapatkan untuk BEP dengan satuan rupiah itu yaitu 39.790.720 rupiah per bulan. Untuk BEP yang satuannya unit yaitu rumusnya fixed cost dibagi total penjualan dikurangi variable cost dikali dengan 100 dan didapatkan hasil 85,57%. Baiklah, selanjutnya estimasi rencana laba rugi 2022 di CV Kapadokia. Pada total penjualan estimasi mengalami kenaikan 20% sehingga menghasilkan 46.500 juta dan estimasi HPP-nya 34.782 juta. Setelah dihitung penyesuaian produksi pada Olivarium Rosae 100 ml dihasilkan produksi sebanyak 2.178 botol. Dan dibutuhkannya Olivariumnya itu 190 botol dan Rosae-nya itu 22 botol. Sehingga estimasi pembeliannya itu 35.156 dan hasil estimasi HPP-nya 35.156.000. Menghasilkan laba kotor dari total penjualan dikurang HPP yaitu 11.344.000. Pada gaji mengalami kenaikan sesuai UMR dan pada total biaya operasional mengalami kenaikan 10% sehingga menghasilkan 10.413.300 rupiah. Hasil laba bersih dari laba kotor dikurang dengan total biaya operasional menghasilkan laba bersih 930.700 rupiah yang merupakan estimasi keuntungan pada CV Kapadokia 2022. Selanjutnya. Baik, jadi setelah melakukan analisa keuangan terhadap CV Kapadokia pada periode 2021, nah kemudian disusun beberapa program kerja terhadap CV Kapadokia di periode selanjutnya, di mana telah dilakukan penggantian pemasok sehingga harganya lebih mudah, kemudian evaluasi terhadap karyawan dan menaikkan penjualan menjadi 20% dan membuat estimasinya itu menjadi 10%, maka dapat disimpulkan bahwa CV Kapadokia ini awalnya tadi memiliki modal awal yaitu 100 juta rupiah dengan estimasi produksi itu Olivarum-nya dan minyak rasanya itu sebesar 2.178 botol. Estimasi pembeliannya itu seharga 35.156.000 rupiah dan estimasi penjualannya itu sebesar 46.500.000 rupiah. Nah, sehingga dari sini bisa menghasilkan laba kotor sebesar 11.344.000 rupiah dan laba bersihnya 937.000 rupiah. Sekian yang dapat kami tampilkan dan kami presentasikan dari kelompok kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.